seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baik, materi yang akan kita bahas yang pertama itu yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu bentuk, alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membentuk peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau komunikasi. Keduanya yang dirancang dengan tujuan mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dan memfasilitasi pemahaman peserta retensi konsep-konsep pembelajaran. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam konteks pendidikan memiliki beberapa tujuan yang penting. Antaranya itu yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Media pembelajaran yang menarik dalam bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu, meningkatkan pemahaman konsep. Media pembelajaran dapat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak atau kompleks. Yang ketiga itu, meningkatkan daya ingat. Penggunaan media yang menarik dapat membantu membangkitkan daya ingat siswa. Dan yang terakhir yaitu, mendorong pembelajaran kolaboratif. Beberapa jenis media pembelajaran seperti presentasi kelompok atau proyek berbasis media dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dalam pemahaman dan penerapan materi. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran antara lain. Yang pertama, fungsi informatif. Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi siswa. Yang kedua itu, fungsi instruktif. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan efektif. Yang ketiga itu, fungsi motivasional. Media pembelajaran berfungsi sebagai pendorong dan mengacu minat, perhatian, dan semangat belajar siswa. Yang keempat itu, fungsi interaktif. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa maupun antar siswa dengan siswa. Dan yang terakhir yaitu fungsi kreatif. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Adapun manfaat media pembelajaran yaitu ada dua manfaat media pembelajaran yaitu bagi guru dan bagi siswa. Nah, manfaat bagi guru yaitu media pembelajaran dapat membantu guru dan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan manfaat bagi siswa yaitu media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memperoleh, memahami, mengingat, dan menerapkan materi pembelajaran. Baik, materi yang keempat yaitu pengenalan beberapa media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Media ini berupa buku yang meliputi teks, grafik, foto, atau referensi foto, dan grafik dan reproduksi. Yang kedua itu, media hasil teknologi audiovisual. Media ini adalah cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Yang ketiga yaitu media hasil teknologi berdasarkan komputer. Media ini adalah cara menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor. Yang keempat yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, media ini adalah cara yang menghasilkan dengan menyampaikan materi dengan menggunakan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jenis klasifikasi media pembelajaran. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengklasifikasian media. Salah satu cara diantaranya adalah dengan menekankan pada teknik yang dipergunakan dalam pembuatan media.
Ada pula yang dilihat dari cara yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan serta masih banyak ciri yang membedakan media yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidaklah mudah untuk menyusun klasifikasi tunggal yang mencangkup semua jenis media. Nah, media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis media, kerumitan, biaya, dan daya liput. Jenis-jenis media pembelajaran yang pertama itu media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, media cetak, media proyek, media benda manusia, dan sumber lainnya. Materi selanjutnya yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Nah, contoh media pembelajaran yang pertama itu buku dan materi cetak. Media pembelajaran yang pertama ada buku dan materi cetak, buku teks, buku referensi, jurnal, lembar kerja, dan materi cetak lainnya merupakan media pembelajaran yang klasik dan masih banyak digunakan. Yang kedua itu media audiovisual. Media pembelajaran kedua adalah media audiovisual, termasuk di dalamnya adalah audio, video, dan multimedia. Yang ketiga yaitu media gambar. Media gambar termasuk di dalam ada gambar, foto, diagram, grafik, dan ilustrasi. Yang keempat itu media interaktif. Nah, media interaktif ini termasuk di dalamnya adalah aplikasi eduktif, simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran. Yang kelima itu media realitas virtual atau VR dan realitas argumentasi atau AR. Media pembelajaran yang kelima ini adalah media yang memungkinkan siswa untuk mengalami lingkungan atau situasi pembelajaran yang relatif atau ditinggalkan. Yang keenam itu media online atau learning. Nah, media tersebut adalah termasuk di dalamnya adalah platform pembelajaran online, video pembelajaran online, kursus daring, forum diskusi, dan sumber daya pembelajaran digital. Yang ketujuh itu alat peraga dan model. Media pembelajaran ini adalah seperti model fisik, meliputi matematika, atau alat eksperimen digunakan untuk membantu siswa memvariasikan dan memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui pengalaman praktis. Yang kedelapan itu media visual data. Media visual data adalah media yang mencangkup grafik, diagram, peta, dan infografik yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Yang kesembilan itu media sosial. Nah, media pembelajaran dengan menggunakan media sosial adalah platform media sosial dapat digunakan dalam konteks pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat berinteraksi berbasis pengetahuan dan berpartisipasi dalam diskusi dengan sesama siswa atau guru. Yang terakhir itu media cerita naratif. Nah, media cerita naratif adalah contohnya itu cerita dongeng atau literatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menggambarkan situasi, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam bentuk yang menarik dan mengunggah imajinasi siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang media audiovisual karena saya memilih media tersebut. Nah, pengertian dari media audiovisual yaitu merupakan salah satu media yang di dalamnya ada unsur gambar dan suara. Nah, ada dua ahli yang mengungkapkan pendapat mereka tentang audiovisual, yaitu yang pertama menurut Anderson. Nah,
Menurut Anderson, audiovisual adalah rangkaian gambar elektronik yang sudah disertai dengan unsur suara, audio, dan memiliki unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Nah, yang kedua itu menurut Barbara. Nah, menurut Barbara, audiovisual merupakan cara memproduksi dan juga menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan juga elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual.